waktu kita menghadapi percobaan, waktu kita menghadapi masalah dalam hidup kita, ada waktu-waktu di mana kita mencari satu jalan keluar yang salah. Dan keluar yang salah. Akhirnya waktu kita jalani jalan keluar yang kita pikir benar itu, ternyata kemudian salah. Nah, yang bahaya kalau kesalahan itu keterusan gitu. Tapi kalau umpamanya waktu salah sadar itu, salah aku ini. Lalu kemudian kita mencari bagaimana memperbaikinya kembali, itu sesuatu hal yang baik, ya. Sesuatu hal yang bisa merubah hidup kita. Saya udah pulang dari sana. Saya kan dari mana? Soalnya ini kan dia sekarang. Nanti kalau dia sekarang kan banyak. Saya udah pulang dari sana. Lalu ternyata aku pulang dari sana. Yang selama ini sudah melayani sepenuhnya, hidup dari pelayanan. Akhirnya waktu saya ke sana, mereka cerita apa pendetanya udah jual kue. Jadi rumah capek kali dia bikin kue udah dijual, itu mencukupi kebutuhannya, ya nggak dosa. Tapi yang bahaya ialah kalau kue itu laku. Kalau kue itu laku, lalu bisa bikin lebih banyak lagi laku, akhirnya lama-lama dia jadi pengusaha kue, bukan lagi jadi hamba Tuhan. Sama seperti hamba Tuhan, ya kalau belum cukup, pokoknya ya petani, nggak salah, ya, nggak ada salah. Tapi yang bahaya gini, kalau dia tanam cabai, nggak berbuah, itu masih bagus tuh. Kalau berbuah, nggak kena harganya murah, itu masih lumayan itu. Yang bahaya, tiap dia tanam bagus dan mahal. Tiap dia tanam bagus dan mahal, dia bilang puji Tuhan, nggak tahu dia itulah bahayanya untuk dia. Sebab lama-lama dia lebih terikat kepada situ dan tidak peduli lagi kepada jemaat, dan dia akan berkata, aku hidup bukan dari jemaat, aku hidup dari ladang, katanya. Ya kan? Tapi kalau dia sadar kesalahannya, lalu kemudian dipulihkan kembali mencari jalan Tuhan, tidak ada masalah. Nah, dari sini saya ingin kita mempelajari salah satu sisi kehidupan Daud dalam Mazmur pasal yang ke-34, Mazmur pasal yang ke-34. Satu waktu Daud itu mau dibunuh oleh Saul. Kenapa Daud mau dibunuh oleh Saul? Karena Saul itu iri hati dia. Kenapa Saul iri hati? Karena waktu Saul dan Daud pulang dari peperangan, orang-orang menyanyi. Apa orang bilang? Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Beribu-ribu ya. Kalau 1000 itu berapa? 1000. Kalau selaksa 10.000. Selaksa itu 10.000. Jadi sekarang kira-kira Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berpuluh-puluh-ribu. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Oh, dia gembira, menang perang. Lama-lama Saul ini didengar tuh. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Oh, kalau itu dibincang-bincang dia dari apa? Timbullah kebencian dia dan dia berusaha membunuh Daud. Sampai Yonatan itu anak Saul, itu orang yang paling dekat dengan Daud. Lebih dari saudara, kata firman Tuhan. Sangat akrab. Apa bahasa kata? Kadu-kadu, lebih asas kadu-kadu. Akrab sekali. Sampai mereka mau serahkan nyawanya untuk masing-masing. Itu pun Yonatan bilang sama bapaknya, Bapak, engkau bunuh kedua saya itu. Yonatan pun dilembing bapaknya, betul nggak kena. Jadi di hati itu sudah salah
sangat benci. Padahal Daud itu siapa? Daud itu menantunya, menantu dari Saul. So anak Saul lah istri Daud. Jadi saudara bisa bayangkan berapa besar kebencian dalam hati Saul itu. Dia benci kepada sahabat daripada anaknya dan menantunya, suami daripada istri, anak-anak perempuan. Sehingga akhirnya Daud lari. Nah, dari sini saya ingin kita membaca dari ayat 1. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi akhirnya kita ketahui bahwa Daud itu mengalami satu persoalan. Dia mau dibunuh oleh Saul. Itu satu percobaan. Kenapa dia mau dibunuh oleh Saul? Karena dia dipuji-puji oleh rakyat. Kenapa rakyat memuji dia? Karena dia menang melawan Goliat. Kenapa dia menang melawan Goliat? Karena Tuhan beserta dengan dia. Berarti kesulitan dia muncul karena Tuhan beserta dia. Ya kan? Kalau Tuhan tidak beserta dengan dia, kalau dia tidak pergi berperang melawan Goliat, maka dia tidak dibunuh oleh Saul. Tapi karena Tuhan memberkati dia, Tuhan memberi kemenangan kepada dia, akibat pemberian Tuhan itu akhirnya membuat dia harus lari dari depan Saul. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam mengikut Tuhan, promosi yang diberikan oleh Tuhan itu kadang-kadang melalui proses. Termasuk Daud ini, dia dikejar-kejar. Wah, kenapa dia dikejar-kejar? Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa dia sedang diproses oleh Tuhan untuk satu kedudukan yang lebih baik. Karena di kemudian hari, sesudah lepas dari pencobaan itu, maka dia yang akan dilantik menjadi raja Israel. Jadi pembentukan, promosi itu memerlukan ujian-ujian juga. Hari Jumat kemarin dulu saya ke Samsat di kantor polisi. Kenapa? Karena mobil yang saya pakai nggak habis waktu ini. Tanggal 8 hari ini habis, tapi hari ini hari Minggu. Jadi saya harus mengurus hari Jumat. Lalu saya cari satu orang yang biasa menangani itu, Pak Marita namanya, kenal baik dengan saya. Cari mana? Lalu saya tanya kepada satu orang tukang, mana Pak Marita? Lalu dia bilang, sekolah. Oh, sudah di Bogor. Iya katanya. Saya teringat 1 bulan yang lalu. Waktu ada 3 orang polisi datang ke rumah saya. Ada 3 orang polisi datang ke rumah saya. Suami istri. Dia 3 pasang. Biasanya kalau polisi bawa pistol dan bawa garing, kali ini polisi datang bawa super mie, bawa gula dan bawa susu. Mereka mengenal saya karena saya setiap hari Kamis kalau saya ada di sini saya dengan ceramah di kantor polisi. Halo, saya tanya ada apa Pak? Dan Pak Amal itu cerita, dia bilang Pak, saya udah 2 kali gagal untuk tes masuk sekolah. Dia udah lipat itu bengkok itu kayak sesama ngulur gitu mungkinnya. Dan dia pengen supaya sini pindah ke sini gitu. Jadi akhirnya bilang Pak, sudah 2 tahun, udah 2 kali aku berusaha gagal Pak. Itulah karena mengandalkan diri. Sekarang saya ingin mengandalkan Tuhan. Tolong pendeta doakan saya supaya kali ini saya goal untuk lulus masuk sekolah. Karena kalau kakak beberapa hari lagi kami akan ujian untuk bisa menentukan lulus atau tidak masuk ke sana. Jadi dia didoakan supaya apa? Supaya lulus ujian. Sebenarnya nggak usah repot ya, karena juga nggak usah ujian. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak ujian kan lebih aman, iya kan?
Tapi dia bilang, tolonglah supaya aku bisa ikut ujian. Katanya, sedih dia, nggak ikut ujian. Akhirnya hari Jumat yang lalu dia sudah tidak ada, dia sudah berangkat. Kenapa? Karena dia dipanggil sebagai orang yang lulus untuk masuk dalam pendidikan yang lebih tinggi. Dan mungkin 1 tahun kemudian ada datang, sudah pindah yang di sini. Jadi maksud saya, dia mengerti bahwa untuk naik itu memerlukan ujian. Saudara suka ujian? Saudara suka ujian? Hah? Gimana? Tanya kiri kanan, saudara suka ujian? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Jangan dong. Jadi memang kadang-kadang Tuhan mempromosikan kita itu melalui ujian-ujian, melalui pembentukan. Dan sebenarnya kalau kita belajar prinsip-prinsip firman Allah, orang yang banyak mengalami tantangan, itulah tanda-tandanya yang dipakai oleh Tuhan. Ya, namanya dia musuh, ya kan? Kalau musuh pasti dia ganggu kita selalu. Ada di sini yang hidupnya sudah tenang, tidak ada percobaan, tidak ada kesusahan, udah santai-santai, awas. Itu tandanya udah kawan sama setan. Nggak perlu lagi diganggu kan? Nah, ini ada kawan kita ini. Pencuri aja mana kawannya dicuri? Orang yang dicuri, ya kan? Jadi kalau kita sudah dianggap kawan oleh iblis, nggak dia kirim lagi percobaan. Tapi kalau dia rasa kita musuhnya, karena kita mau dipakai oleh Tuhan, dia kirim serangan. Jadi ibu bapak kalau sedang mengalami serangan, ujian dan problem dalam hidup ini, naiklah, kembangkanlah dadamu dan berkata, puji Tuhan, aku sedang dipakai oleh Tuhan. Kunci kira. Daud mengalami percobaan. Tapi ada kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Waktu dia mengalami percobaan, dia mencari jalan keluar yang ternyata tidak cocok gitu dengan firman Tuhan. Apa itu? Dikatakan di ayat yang kita baca tadi. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Yang pertama, dia lari kepada Abimelek. Abimelek ini adalah raja Aram, dan bangsa Aram ini adalah musuh bebuyutan dengan Israel. Jadi ini udah dari opung-opungnya ini bermusuhan ini. Sekarang dia justru minta tolong pergi kepada musuh. Siapa musuh kita? Firman Allah berkata kita berperang bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan orang, tapi penguasa-penguasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada di udara. Dan ini adalah gambaran waktu orang sedang mengalami percobaan dalam hidupnya, dia pergi mencari pertolongan kepada penguasa-penguasa di udara. Dari roh-roh kegelapan, dari setan-setan, dari tagas-tagas, dari mantra-mantra, jualan dia. Karena nggak laku-laku, dia cari jalan keluar, pergi ke dukun. Untuk apa? Minta apa namanya? Pelaris. Nggak dapat jodoh, pergi ke dukun. Minta apa? Coles-coles. Musuh bebuyutan. Aturan kita jangan mau kompromi dengan musuh. Ada sih Bangladesh mencinta dong, soal Bangladesh mencinta dong. Si mencinta ada dua, satu si mencinta perjolo, satu si mencinta perbudi. Ini musuh bebuyutan. Kalau dua orang dia naik satu bus pun nggak boleh. Ada dulu satu murid di sini, kelas di Boris Madinah, dia cerita karena dia naik mobil, naik bus.
Busnya mogok di tengah jalan, nggak bisa lagi diperbaiki apa aja kalau udah diperiksa, diperbaiki nggak jalan-jalan. Akhirnya satu orang bilang, mungkin di satu bus ini ada selisih juta perpuli sama perjolo. Diperiksa ada satu perpuli, ada satu perjolo. Akhirnya si perjolo dikasih diturunkan. Sudah boleh turun dia, dihidupkan mobilnya, hidup mobilnya. Ini memang musuh bebuyutan, nggak boleh kerjasama. Sampai dia bilang si Lasmi bilang, katanya, kalau ada pesta di satu pesta, kalau di situ ada 5 juta per pudi sama 5 juta per jolo, nasinya pun nggak masak-masak. Ngeri. Padahal persoalannya dulu persoalan apa? Persoalan kerbau. Mati bapaknya kan, anaknya ada 2. Mati bapaknya, warisannya nggak ada apa-apa selain kerbau. Bapaknya bilang, anakku yang tua untuk mula kepalanya, anakku yang paling kecil untuk mula ekornya. Nah, kalau si abang ini tiap hari dia punya tali, diikatnya kepalanya, ditariknya ke ladangnya, disuruhnya diladangnya, katanya dia, kan aku punya kepalanya, katanya kan, kepalanya ditarik disuruh kering. Adik ini begini, satu hari kerbaunya melahirkan. Anaknya lahir dari belakang. Ini aku punya ini, kata si adik. Dia bilang ini milikku karena lahir dari belakang. Itulah persoalan, cuma tidak perjolo sama perpudi. Jadi musuh bebuyutan mereka sampai sekarang. Udah berapa kali dibikin rekonsiliasi, ya, mempersatukan seluruh Arab dan Israel musuh bebuyutan, dan sekarang Daud pergi kepada Raja Abimelek. Saudara, waktu kita menghadapi kesulitan, jangan minta nasihat kepada orang yang tidak percaya. Iya, itu prinsip. Kalau kita sudah melakukan pencobaan, masalah aniaya, masalah dalam hidup kita, jangan minta nasihat kepada orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena mereka akan memberi nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita datang kepada seorang, aku harus dengar aku rubat lah, buang tak duit. Apa dia bilang? Udah kan? Dan kita tahu itu tidak sesuai dengan berita-berita firman Allah. Jadi ini. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud dalam ayat 1 tadi? Pada waktu dia pura-pura tidak waras pikirannya. Pura-pura dia gila. Saya dengar ceritanya, saya nggak tahu benar apa enggak, itu keramat yang dilestarikan, keramat. Itu dulu mula-mula pura-pura gila, katanya. Sekarang betul-betul jadi gila. Sama-sama gereja-gereja kan, dulu mereka bilang gereja Pentakosta, gereja gila katanya. Sekarang sama-sama gila. Jadi pura-pura dia. Waktu dia tujuannya sebenarnya hanya satu, supaya selamat. Itu aja tujuannya. Jadi pura-pura dia gila. Karena kalau dia waras, dia takut bahwa Saul sudah mengirim orang-orang memberitahu pada siapa-siapa kalau nampak Daud bunuh. Karena dia takut, dia pura-pura gila. Dan firman Allah katakan sampai ludahnya memenuhi jambang-jambangnya semua, jenggotnya semua udah penuh sama ludah. Payah juga itu, bikin penuh ludah juga. Lalu bagaimana? Waktu dia pura-pura gila, apa yang itu jadi pertolongan bagi dia? Ternyata tidak. So dikatakan sehingga ia diusir. Jadi bukan perlindungan yang dia dapat, bukan jalan keluar yang dia dapat, tapi justru akhirnya dia diusir. Pura-pura tidak menyelesaikan masalah. Ibu Bapak, pura-pura tidak menyelesaikan masalah. Itu maka saya sungguh-sungguh berharap supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang beribadah di tempat ini jangan pura-pura. Yang sering yang jujur aja. Ya kalau memang ada masalah, ya melihat sedang ada masalah, doakanlah. Ini sebenarnya masih banyak utangnya umpamanya, tapi
Dia pura-pura banyak uang. Dia pura-pura banyak kesusahan. Ayo makanya restoran juga. Dia traktir, dibayarin lagi. Mana bagus neraka. Tambah dalam. Dan Yesus, kenapa dia benci orang Farisi? Karena orang Farisi adalah orang yang pura-pura. Jadi salah satu kesedihan dari Tuhan dan menjadi salah satu kesedihan saya juga sebagai hamba Tuhan. Kalau saya melihat ada satu orang yang hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Di hadapan Tuhan itu jangan pura-pura, kita jujur aja, terang-terangan aja. Kalau salah. Jangan kita dipengaruhi oleh rumus iblis. Siapa yang masih ingat rumus iblis? Rumus iblis berkata, kamu berharga tergantung kepada penampilanmu dan apa kata orang. Itu rumus iblis. Rumus Tuhan, bagaimanapun keadaanmu, kamu tidak berharga. Jadi karena kita dikenai oleh rumus iblis, kita berpikir, tergantung penampilanku. Kalau penampilanku bagus, kalau orang bilang bagus, maka baguslah aku. Jadi orang hanya terfokus kepada penampilan. Di dalam biar hancur lebur, nggak apa-apa gitu. Itu keliru. Adalah kehendak Tuhan supaya kita dalam melayani Dia, dalam mengikut Dia, kita memiliki hati yang terbuka. Hati yang terbuka. Jangan munafik. Kalau kita mencoba sembunyi apapun, satu waktu nanti terbongkar juga. Aku bujur mengaku kata kita, tapi di lubuk hati kita tahu ada satu kesalahan di sana. Satu hari akan terbuka. Maka Tuhan pernah berkata dalam Lukas pasal 12, apa yang kau bisikkan di tempat gelap akan diserukan dari soto rumah, dari loteng. Orang Israel itu lotengnya tinggi gitu ya. Bukan kayak kita pakai seng, dia di beton bisa duduk dia. Yang kita bicarakan sembunyi-sembunyi di kamar yang gelap, di tempat yang gelap akan diserukan secara nyata di tempat yang terbuka dengan firman Allah. Alangkah malunya kita kalau rahasia-rahasia kita nanti dibongkar orang di hadapan banyak orang. Jadi lebih baik dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan pura-pura, jangan menafik, jujur aja. Kalau ada satu masalah yang selalu mengikat kita, umpamanya tidak jujur, sering bohong, ya kita beritahu aja sama orang, aduh kawan, tolong doakan apa, masih belum bisa jujur ini, masih sering aku salah, doakanlah aku. Dan saya percaya kalau kita mau mengaku hal itu dan orang-orang mendoakan kita, itu akan memulihkan kita. Kepura-puraan dan berharap pada orang yang tidak mengenal Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Untunglah Daud kemudian sadar karena dia diusir, dia tidak mendapat perlindungan. Akhirnya dari pasal 34 ini kita belajar, akhirnya Daud menemukan bagaimana sebenarnya jalan keluar untuk bisa keluar dari kesulitan, dari percobaan. Apa dia katakan di ayat yang kelima? Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Akhirnya, waktu dia mencari Abimelek, itu bukan jalan keluar. Waktu dia berpura-pura jadi orang gila, itu bukan jalan keluar. Akhirnya dia menemukan, dia mencari Tuhan. Bagi mencari Tuhan, Tuhan menjawab dia. Dan apa dikatakan di bagian berikut? Dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Heran ya, heran. Ibu bapak mungkin kan nangkap ayat ini. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku, bukan dari persoalanku. Persoalan tetap ada ini, tapi tadi bersama dengan persoalan itu ada kegentaran. Nah, sekarang umumnya nggak ada lagi.
mau masak ini nggak ada beras, ya kan? Kan di hati takut ya kan, hati takut gitu, tapi nggak ada beras. Lalu akhirnya ada satu orang datang, udah jangan takut, oke, jangan takut ya, nggak takut lagi kan? Nggak takut lagi, oke, udah, beres semua, udah selesai. Tetap berasnya nggak ada. Berasnya tetap nggak ada. Cuma tadi waktu nggak ada beras, hatinya penuh dengan ketakutan. Sekarang nggak ada beras, nggak ada lagi ketakutan. Kenapa? Yang Tuhan bereskan adalah kegentaran, bukan persoalan. Karena sebenarnya ibu bapak saya beritahu, persoalan kita sebenarnya persoalan kecil. Yang besar ialah ketakutan kita. Ketakutan kita yang membuat banyak masalah. Siapa di sini pernah dalam hidupnya, pengalamannya takut jalan malam-malam di bawah pohon beringin? Tinggi-tinggi lah, tangannya saya kelihatan gitu. Oh iya, ada ngaku sembuh nanti emang. Yang lain nggak jujur. Nah, sekarang kan jalan kita di bawah pohon beringin, takut kita. Pas di bawahnya jantung kita punya. Suara jantung kita pikir langkah kaki orang. Ya kan? Pertanyaan saya, besarkah persoalan kita? Apa sih persoalan kita? Hah? Kenapa? Ya, maksudnya kenapa kita tahu? Hah? Karena kita pikir di situ ada hantu. Siapa yang bilang di situ ada hantu? Opung-opung, ya kan? Dari dulu katanya di bawah pokok beringin ada hantu. Dari dulu, akhirnya menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Sekarang pertanyaan saya, mana lebih berat, hantunya atau ketakutan kita? Akhirnya lewat juga kita ke sana, tapi biasa mesti berobat karena sakit jantung. Dalam hidup ini, persoalan yang banyak kita hadapi ialah ketakutan. Dan ini bukan hanya melanda orang-orang bawah, orang-orang ke atas juga. 2 minggu lalu saya di Medan, ada orang cerita, dia sebenarnya orang kaya. Kalau saya cerita mungkin nanti saya khawatir direkam di video dan dia dengar sesuatu kalau di sininya, tapi nggak apa-apa. Tapi makan dia kepala rumah sakit gereja Inggris. Sekarang rumah sakit bagus sebenarnya. Dia kepalanya Dr. Sofian. Dia diajak saya makan, kami makan di sebuah restoran dan pesawat sama istrinya. Lalu istrinya cakap, saya takut apa? Soalnya dokter, uangnya banyak. Takut apa sih? Apa lagi yang ditakutkan? Dan kalau saya hidup manusia itu kadang-kadang ketakutan kita itu jauh lebih berat daripada kalau betul-betul kejadiannya terjadi. Dulu waktu saya masih pemuda, saya takutkan kalau bapakku mati. Kenapa? Karena waktu itu kami semua bersaudara, satu pun nggak bisa cari uang. Curi uang pandai. Kalau cari uang nggak pandai. Jadi apa kerjaan kami aja ambil uang. Sudah bapak itu bayar uangnya berpeti-peti, nggak tahu dia diambilin pun uangnya. Jadi apa pun kami nggak tahu. Tidak tahu sama sekali tidak tahu. Jadi hati kami kalau mati nanti bapak jadi apa kami? Kalau mati nanti bapak makan apa kami? Di hati kami itu penuh dengan ketakutan. Sampai satu hari genaplah ayat yang berkata, apa yang aku takutkan? Itulah yang menimpa aku. Jangan takut. Kai kesiam dia, gerahman banget. Maka biar kamu lala sen. Lala sen. Akhirnya bapak meninggal. Dalam keadaan kami tidak bisa pilih apa-apa. Tapi kemudian apa yang terjadi?
Saya pikir-pikirkan, waduh, Bapak dulu uangnya banyak, ladangnya banyak, mobilnya banyak, tapi kami satu pun nggak sampai sekolah kami. Tapi sesudah dia meninggal, apa yang terjadi? Akhirnya kemudian ya kami sekolahkan lagi adik-adik semua, dan kemudian sudah semua selesai bernikah, saya pun kembali sekolah lagi. Akhirnya lumayan, dari 7 kami bersaudara, 4 saja, lumayan kan? Waktu Bapak masih hidup, 1 pun enggak. Teman SMA pun enggak coba. Jadi apa yang kami takutkan dulu ini gimana nanti ternyata sesudah terjadi, ternyata enggak apa-apa sampai hari ini sehat-sehatnya, masih hidupnya. Itu maksud saya. Jadi yang pertama dalam hidup ini, waktu menghadapi kesulitan, menghadapi percobaan, menghadapi masalah dalam hidup kita, yang pertama, mintalah supaya Tuhan mencabut ketakutan itu dari hati kita. Firman Allah berkata, Tuhanlah penolongku. Apakah yang manusia bisa buat terhadap aku? Apa yang orang-orang bisa perbuat untuk aku? Tidak peduli. Apa yang dia bisa perbuat untuk? Paling-paling mati masuk surga. Apa lagi? Sederhana. Itu sebabnya dalam ayat 5 tadi dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Dia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Di persoalan kita kecil, ketakutan kita itu yang besar. Bila kita persoalan yang kecil, kawan, pegang dia, persoalan kecil. Tapi kita tahu apa persoalan kecil. Kemudian udah itu serius. Itu yang bahaya. Apa sih ketakutan? Ketakutan adalah kepercayaan yang salah. Dan ketakutan itu adalah kepercayaan yang salah. Jadi percaya juga itu percaya, tapi salah. Kalau percaya yang benar itulah yang disebut dengan iman. Tapi percaya yang salah itulah yang disebut dengan ketakutan. Semua ketakutan kita itu muncul dari kepercayaan yang salah. Jadi itulah yang mesti dijaga ya. Persoalan kita bukan karena orang, karena barang, karena situasi, bukan itu persoalan kita. Persoalan kita adalah kepercayaan kita yang salah. Saya pernah dengar saya cerita mengenai dua orang direktur sekolah SMP, dua di PHK. Satu bilang celaka, jadi apa? Makan apa nanti? Akhirnya nganggur dia kan? Celaka aku nganggur. Memang dua ada urin, direktur nganggur dan ada urin, dua ada urinnya, tapi lain. Tapi yang satu bilang, aku ada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pasti ada maksudnya. Aku belum mengerti sekarang, tapi pasti ada maksudnya. Dia bukan apa waris kecil-kecilan, berkembang dari kilo, berkembang dari toko, berkembang di beberapa kota, dia buka cabang sampai dia memiliki perusahaan yang besar. Dan dia akhirnya berkata, untung dulu aku dipecat. Bilang, untung dulu aku dipecat. Untung dulu aku kekurangan. Itu mas. Kenapa? Karena dari sana muncul pelajaran untuk bangkit dari iman. Untung dulu aku sakit. Karena sesudah itu aku memiliki pengalaman. Kalau aku sakit, aku berseru pada Tuhan, Dia sembuhkan. Sehingga waktu orang-orang sakit, aku bisa bersaksi kepada Dia tentang apa yang Tuhan sudah perbuat padaku. Bagaimana saya mau bersaksi kepada saudara tentang Tuhan mencukupkan keperluanku? Kalau aku sudah kecil tidak pernah kekurangan. Itu maka saya berkata orang miskin kesaksiannya lebih kuat daripada orang kaya. Tapi orang miskin selalu berkata, apa yang aku saksikan? Aku orang miskin, mana percaya orang? Itu dulu. Kalau orang kaya bilang, saya sudah ikut Tuhan senang. Orang bilang, kau nggak ikut Tuhan pun memang sudah senang. Ya kan? Kalau orang miskin tidak ikut
luar biasa. Begini miskin masih bisa bilang, ibu Tuhan senang. Ada apa rahasianya ini katanya? Jadi saudara baik kaya maupun miskin, jangan malas untuk bersaksi. Amin. Ini udah bulan berapa ini? Bulan 10, kan ini 2 bulan lagi kita mau capai 200 orang, ya kan? Ya kita 2 bulan lagi, tapi kelihatannya ini bisa nggak ini tawa tuh, ya kan? Tapi kalau minggu depan semuanya bawa satu, cukup dari 200, masuk 300. Ya. Amos 5 ayat 4. Jangan tutup dulu Mazmur 34 tadi. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Wih. Tadi kalau kita kembali kepada Mazmur 34 tadi, dikatakan oleh Daud dalam ayat 5, aku telah mencari Tuhan. Di jalan keluarnya dalam persoalan itu dia mencari Tuhan. Sekarang dalam Amos ini ada ayat yang berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Dalam ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa maksudnya ini? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara di sini hidup, masih hidup semua? Masih hidup? Lalu bagaimana yang dimaksud dengan orang hidup? Ada di sini orang yang sedang mati, ada di sini cuma kata. Tidak ada yang setengah mati. Apa maksudnya hidup? Apakah hanya bernafas? Apakah hanya itu yang dimaksud dengan hidup? Bagaimana dengan kuat-kuat karo bagi kurma sampai rati? Pernah dengar kurma sampai rati? Hah? Tahu artinya kurma sampai rati? Gelup, terpala-pala, mati, terbiar-biar. Itu bukan hidup. Itu bukan hidup. Orang yang hidup itu artinya menikmati kebahagiaan dalam hidupnya, mengerti dia untuk apa dia hidup. Orang dia pun apanya pun banyak, kalau nggak mengerti dia untuk apa dia hidup, dia tidak akan menikmati kebahagiaan. Tapi orang, amin dia lagane itu utama tenang, jempol, gitu. Tapi bisa juga dia menikmati kebahagiaan, senyum sana, senyum sini, bahagia dia. Tapi ada orang potong ayamnya udah siap digoreng masih bisa terbang. Itu bukan bahagia namanya. Hidup itu adalah seseorang yang sungguh-sungguh memang menikmati hidup ini. Pagi-pagi bangun dia, terima kasih Tuhan, hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Itu hidup. Tapi ada orang bangun pagi-pagi, kerja kami sedang sembunyi. Diulang ayat-ayat pertama dua. Sampai ke sembunyi. Ayat-ayat apa saja? Itu bukan hidup. Itu bukan setengah mati, 3/4 mati. Oh, kalau cari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, kita akan menikmati hidup. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan di rumah tangga kita. Kita memiliki anak-anak orang tua yang saling mengasihi, saling mengerti. Kenapa? Karena ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Terakhir dikatakan dalam Amos itu carilah Tuhan. Maka dia akan hidup. Apakah yang dimaksud dengan orang yang hidup? Orang yang mengerti untuk apa dia hidup. Hari Senin dan Selasa saya mengadakan seminar di Batam. Banyak juga orang, ya kira-kira segini juga. Saya tanya, ibu bapak semua punya tujuan hidup? Oh ya. Ibu bapak semua punya, ya. Saya orang muda punya tujuan hidup, ya. Mama, ya. Oh bapak, ya. Kalau saya datang semula, apa tujuan hidupmu? Apa ya? Tidak tahu. Mama, apa tujuan hidupmu? Gini ada gini.
Bapak-bapak apa itu? Ternyata setelah diselidiki tidak ada tujuan hidup. Dan jangan-jangan di sini juga begitu. Saudara-saudara punya tujuan hidup? Apa? Apa tujuan hidup? Ada yang bilang kaya. Apa sih kaya? Berapa uang kita berkaya? Nggak ada batasnya. Saya tujuan hidup saya jadi orang yang pandai. Sampai berapa pandai kita? Baru kita bisa dipuaskan. Orang yang hidup di dalam prinsip firman Allah adalah orang yang jelas tujuan hidupnya apa. Kalau di sini orang yang nggak mengerti untuk apa dia hidup di dunia ini, cepat-cepat dalam minggu temui saya. Kita bicara berdua tentang apa sebenarnya seharusnya tujuan hidup kita. Tapi yang penting supaya bisa hidup, carilah Tuhan. Amin. Bagaimana kita mencari Tuhan? Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Carilah wajahnya selalu. Kalau saudara mencari wajahku, saudara harus datang mendatangi aku. Kalau mau cari wajah Tuhan, harus mendatangi Tuhan. Bagaimana kita mendatangi Tuhan? Dalam doa-doa kita. Kita bisa mencari Tuhan dengan berdoa. Jadi kita semua perlu berdoa. Amin. Amin. Yeremia 2 ayat 3. Yeremia itu di akhir-akhir dari perjanjian lama. Di sebelah belakang. Yeremia pasal 2 ayat 23 berbunyi begini. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi hal yang kedua, cara kita mencari Tuhan ialah kita mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Jadilah orang yang rendah hati. Gimana? Saudara sudah rendah hati? Belum. Jadi perlu belajar lebih rendah hati. Ciri-ciri orang rendah hati masih ingat apa? Masih ingat ciri-ciri orang rendah hati? Tidak mudah tersinggung, ya. Jadi kalau ada orang sedikit tersinggung, sedikit sakit hati, sedikit tersinggung, sedikit sakit hati, nah, itu namanya kurang rendah hati. Tuhan tolonglah kita ya, supaya apapun yang orang lakukan mungkin kepada kita tidak membuat kita kecewa. Kenapa? Karena kita belajar merendahkan hati. Dan memang untuk mencari Tuhan harus kita merendahkan hati. Sama seperti air, dia mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Begitulah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada orang-orang yang hatinya rendah. Yang ketiga, Mazmur, kita kembali ke Mazmur pasal 34 tadi. Di ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Jadi muliakanlah Tuhan, bukan sendiri katanya, tapi bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memaskurkan namanya. Jadi ini berbicara tentang persekutuan. Kita bisa mencari Tuhan dengan sering bersekutu. Itu maka saya harap saudara-saudara kita semuanya belajar bersekutu satu sama yang lain. Salah satu kecemburuan saya kepada gereja di Batam. Kalau orangnya mungkin ya nggak begitu banyak, mungkin lebih banyak kita, ya. Tapi persekutuan mereka itu bagus sekali. Mereka tidak siap kebaktian, nggak ada yang langsung pulang, nggak ada ngobrol 2-3 orang, ayo makan sana, makan di sana, dia kondisi kira-kira di BPK ada berapa orang di Selera, ada beberapa orang kebelas kali ibu diam. Mereka menciptakan suasana yang sangat akrab satu sama yang lain. Yang sangat akrab satu sama yang lain.
Ini kelemahan gereja-gereja kota, ya kan? Gereja kota, apalagi yang anggota banyak. Banyak anggotanya, pokoknya sampai gereja. Sebagian amin, pulang. Ya, ada sama sekali bersekutu. Tidak ada saling memberi. Oh saudara, kita harus belajar bersekutu. Ya. Waktu kita bersekutu dengan orang-orang yang percaya, itu juga adalah salah satu jalan untuk mencari Tuhan. Saya masih prihatin tentang komsel-komsel kita, ya. Sebab belum mencapai apa yang kita inginkan. Tapi kita akan terus. Yang mana yang perlu dibenahi kita benahi, supaya di komsel-komsel itu tercipta persekutuan. Memang di hari Minggu di hari seperti ini kita mungkin sibuk, ada yang mau kita kejar. Tapi di komsel-komsel itu, di sana kita menikmati persekutuan yang indah. Jadi saya ajarkan kepada ibu bapak, ya hadirlah komsel. Dalam segala kekurangan kelemahannya, marilah nanti kita perbaiki pelan-pelan. Tapi hadirilah komsel-komsel kita. Supaya apa? Supaya di sana diciptakan persekutuan yang indah. Sebab itu adalah salah satu cara untuk mencari Tuhan. Lalu yang keempat, bacalah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Kita mencari Tuhan melalui firman. Kita berbicara kepada Dia melalui doa, Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Jadikanlah logos ini menjadi rema. Mengerti logos jadi rema? Kalau logos Alkitab yang tertulis, firman Allah yang tertulis, bisa saja kita baca amin tiap hari 2 halaman karena disuruh pendeta. Tapi nggak ada maknanya begitu. Kita udah baca firman Tuhan sudah. Apa isinya? Apa yang Tuhan bicara padamu? Nggak ada. Cuma baca Maunya jangan begitu, ya. Saya baca firman Tuhan, nikmati. Seperti makan makanan yang enak. Dikunyah 36 kali. Tapi kalau makanan nggak enak, bergeki, pukul, bener-bener siram anu bergelah buah, sesat. Mari belajar baca firman Tuhan, nikmati firman Tuhan. Itulah cara kita mencari Tuhan. Kesimpulannya dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kadang-kadang memang Tuhan izinkan pergumulan dalam hidup kita. Ada waktu-waktu kita merasa agak berat, ada waktu-waktu kita rasa ringan, ada waktu-waktu kita rasa sangat berat. Tapi kembali kepada Raja Daud, Tuhan izinkan itu dengan satu tujuan, supaya kita makin dekat dengan Dia, makin menyerah kepada Dia, supaya tidak lagi halangan untuk mengangkat kita kepada satu keadaan yang dikehendaki oleh Tuhan, kehidupan yang berkelimpahan dengan berkat-berkat rohani dan jasmani. Itu yang terjadi dengan Daud. Melalui proses-proses ini, mana dia diproses, dia pernah salah karena datang kepada Abimelek, karena dia pernah berpura-pura gila, tapi akhirnya dia keliru, dia sadar kekeliruannya, lalu dia kembali mencari Tuhan, dan akhirnya Tuhan memulihkan dia, Tuhan melepaskan dia dari ketakutannya, dan kemudian Tuhan melepaskan dia dari persoalannya, dan kemudian Tuhan mengangkat dia menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Begitu juga dalam hidup kita, mungkin kadang-kadang ada masalah-masalah yang berbeda. Carilah Tuhan. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan kalau kita setia mencari Tuhan, akhirnya kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyi. Kita nyanyikan bersama-sama selalu. Apa yang kau alami ini, mungkin tak dapat kau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, semua ini ya Tuhan.
Satu hati harapkan di hati kita semua yang Tuhan Tuhanmu tak akan memberi Tuhan beraju ayam kita roti Tuhan yang engkau alami kau beri kekuatanmu Allah Tuhan serahkan semua ibadah aku beri selamanya hati berhenti kau yang telah dikasih bahagianya kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Meskipun dalam hidup ini kami sering keliru Tuhan, sering karena dipengaruhi oleh pikiran kami mencari jalan pintas yang akhirnya mendatangkan kegagalan demi kegagalan. Tapi setiap kami kembali datang kepadamu, kami mencari Engkau, tidak pernah Engkau menolak. Engkau selalu membuka tanganmu dan berkata, mari anakku. Terima kasih Tuhan, hari ini melalui firman yang kami dengar, kami tahu segala problem-problem kami jalan keluarnya ialah kalau kami mencari Tuhan. Sebab kami mau mencari Engkau Tuhan. Kami tahu di dunia ini tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada orang yang bisa menolong kami seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami janji hari ini Tuhan, kami akan mencari. Saudara, saya minta saudara semua berjanji di hadapan Tuhan. Katakan kepada dia, Tuhan, aku akan mencari Engkau. Aku akan mencari Engkau Tuhan. Aku akan mencari Engkau. Aku akan mencari wajah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, aku akan mencari Tuhan. Semuanya betul lebih belajar Tuhan. Aku akan belajar memandangkan hati. Aku akan belajar berdoa Tuhan. Aku akan bersungguh dengan umat Tuhan untuk mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang hadir bersama-Mu, beri lubuk hati mereka harus berjalan untuk mencari Tuhan. Beri mereka kekuatan ekstra. Beri mereka kemampuan Tuhan. Beri mereka kemampuan untuk melakukan firman Tuhan ini. Dan bertakut lagi secara ujian pencobaan. Mereka melalui kami mencari Tuhan. Dan kita bertumbuh lebih luar biasa. Sehingga hari-hari yang baru, dengan bersama dengan Tuhan, Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Berkatilah firman-Mu, berkati setiap hati, berkati umat-Mu Tuhan, supaya firman Allah hari ini menjadi rema bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan berdoa.